Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 251102408 dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mereview bab 2 dari buku Sosiologi Hukum. Yang pertama adalah mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab berpemikiran dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu satu, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kegaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dan dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menghentikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja teologis dan para pendukungnya metafisik digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual, yang tidak lain adalah kaum positivistis itu, yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi hukum. Dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut. Pertama, semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan atau representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah, yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat. Itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Yang kedua adalah aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Peletak dasar sosiologi hukum di Eropa. 1. Durkheim dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983. Masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan, adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi pertama yang perlu diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana, dan hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dengan tipe kesetiakawanan yang berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlainan. Hukum yang timbul dari kesetiakawanan mekanis diiring dengan sanksi-sanksi yang sifatnya mengekang, dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiringi oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang atau represif adalah suatu sanksi yang berarti suatu celaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain, atau semata-mata pencelaan di muka umum. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif dan hukum pidana yang mengiringnya melindungi persamaan sosial yang paling hakiki. Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan melindungi diferensiasi masyarakat dalam fungsi-fungsi yang khusus, dalam kelompok-kelompok yang kecil, dalam kegiatan-kegiatan pribadi. Hukum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial yang sendirinya merupakan suatu akibat diasosiasikan dengan idaman kolektif yang lebih luas yang memperbolehkan pengkhususan.
Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya persesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis, antara hukum yang memuliakan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif mengekang dan hukum pidana yang mengiringi persamaan sosial yang paling hakiki dalam suatu masyarakat yang kesetiakawanan organis. Suatu kesetiakawanan di antara mereka yang sejenis menjadi berkuas, maka sebagian terbesar dari hukum membebaskan diri dari hukum pidana, bahkan mulai menguasai hukum pidana itu. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dari hukum yang berada di luar kontrak, hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusional, dan lain-lain. Demikian pula, menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak atau kesetiakawanan yang membatasi, dan suatu kesetiakawanan yang lebih erat dan lebih positif yang boleh dianggap sebagai kesetiakawanan karena saling memasuki atau setengah peleburan. Tetapi dalam penyelidikannya yang kemudian, Durkheim agak kurang optimis terhadap revolusi hukum. Bahkan dalam kerjanya Deux Lois de l'Evasion Penal 1900, ia memisahkan negara dari setiap ikatan yang perlu dengan kesetiakawanan organis dan menegaskan perannya yang merdeka sebagai suatu faktor dalam evaluasi hukuman-hukuman selama masih berdasarkan penguasaan. Hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat dan semakin mutlak kekuasaan pusatnya. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersangsikan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan pasaan-pasaan yang bersyarat. Namun terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia. Adapun pengabaian analisis permasalahan itu antara lain 20. Pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum, menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapih, dan kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawahakan kepada negara, yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasan-bahasan yang konkret mengenai hukum, realisme mengenyahkan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epipenomia sederhana, suatu proyeksi subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genetis. Duguid, Levy, dan Hariot, 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Hariot meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Hariot lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, Duguid menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis. Dalam orientasinya sedang, Levy cenderung ke subjektivismenya yang sangat idealis, dan Duguid tidak begitu mengindahkan bahasan sosiologi hukum itu sendiri, melainkan lebih mementingkan penggunaannya dalam ilmu hukum, yakni teknis sebagai seni dari sistematisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Di antaranya karya-karya Duguid yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah sosiologi hukum, Les Etats 1901 sampai 1903, terutama sekali dikhususkan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Sebagaimana halnya Durkheim, maka Duguid pun menghubungkan semua hukum itu dengan sebagaimana hal dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial. Duguid setelah mendapatkan bahwa dalam masyarakat yang beradab, dan hanya ini saja yang menarik perhatiannya, sosiologi hukum yang dibesarkan di sekitar lambang-lambang yang sesungguhnya, nilai-nilai kolektif dan kepercayaan-kepercayaan. Konsepsi tentang teknik hukum tidak membuatnya menjadi nisbi semata-mata dengan struktur-struktur sosial dan tidak dengan nilai-nilai yang direalisasikannya di dalamnya. Penggunaan realisme hukum oleh Thurman Arnold sebagai titik tolak bagi sosiologi hukum sangat berlainan bentuknya dari apa yang dilakukan oleh Lewin. Sebagaimana halnya dengan Lewin, Arnold telah mengatasi sama sekali konsepsi tentang hukum yang dianut oleh kaum realistis, tetapi kejurusan yang beralinan sama sekali, yakni tentang hukum yang dianut oleh kaum realis. Tetapi kejurusan yang beraliran sama sekali, yakni suatu keyakinan bahwa semua kehidupan sosial ada hubungannya dengan ilusi. Kepercayaan
kepercayaan serta government, dan The Folklore of Capitalism. Ia telah berusaha membuktikan bahwa lembaga-lembaga sosial membutuhkan kepercayaan serta impian-impian. Rasionalisasi dogmatis dan lambang-lambang ilusioner telah menjadikannya sebagai halangan-halangan, bukannya bantuan-bantuan, dan membuat penyakit perbudakan menjadi lambang. Sebaliknya, skeptisisme terhadap lambang-lambang diiringi dengan kesadaran akan peranan asasi yang dimainkan dalam kehidupan sosial mempunyai sifat membebaskan. Jurisprudensi teknik hukum yang rahasia gaibnya disusulkan oleh Arnold agar dianalisis bersama-sama dengan hukum menurut pendapatnya merupakan lambang sendiri, tetapi nomor wahid yang tersuci di antara yang suci. Pembubaran ilmu-ilmu sosial khas menjadi sosiologi. Lambang-lambang menurut Arnold adalah khususnya sangat diperlukan dalam zaman saat ini, karena belum pernah sebelumnya lambang-lambang yang merosot menjadi berhala-hala atau idols memainkan peranan yang demikian mencelakakan dan yang merupakan rintangan-rintangan yang menghalangi gerak masyarakat yang serta-merta. Folklore of Capitalism, konsepsi-konsepsi Arnold yang begitu menarik perhatian dan telah menimbulkan perbincangan-perbincangan ramai dan luas, adalah sangat berharga dipandang dari sosiologi sukma manusia, karena Arnold yang dengan kuatnya menangkap arti pentingnya lambang-lambang dalam kenyataan sosial, dan khususnya dalam kenyataan hukum, tak mungkin sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diterima, karena tiadanya lambang-lambang sosial itu semua adalah proyeksi-proyeksi subjektif, hayalan-hayalan, ilusi-ilusi yang tiada artinya. Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum ini olehnya diperkuat lagi oleh suatu prasangka intelektualis yang menurut pendapatnya semua yang tak subjektif sendirinya bersifat rasional. Di beberapa mazhab dewasa ini, Prancis studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada sesuatu penguraian dan percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum, syarikat-syarikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Maximo Lowry dalam buku-bukunya yang sekarang menjadi klasik, Le Code Civil et le Droit Nouveau 1906, La Cotomie ouvrière, bukunya yang sekarang menjadi klasik, La Cotomie ouvrière, 2 jilid 1931, Les tendances de pauvreté de la liberté et frics au socialisme 1937, menyumbangkan suatu contoh untuk jenis studi ini yang hanya berdasarkan pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan dibebaskan dari segala tuntutan-tuntutan dan kecenderungan yang dogmatis. Penulis-penulis lainnya mengikuti tipe penyelidikan yang sama. Di antaranya mereka adalah Croet, Gaston, dan Laloët-el-Contract. Analisis sistematis masalah-masalah sosiologi sukma manusia, terutama sekali di bawah aspek mikrososiologi serta tipologi hukum pengelompokan, mengilhami karya-karya penulis ini. Di negara-negara Anglo-Saxon, perkembangan teori-teori pluralistis dalam ilmu politik sejajar dengan aliran yang lebih baru dari sosiologi hukum di Prancis, dirumuskan untuk pertama kalinya G.D.H. Cole, Social Theory 1920, dan Harold J. Laski, Authority in the Modern State, dan juga G.A. Hobson, The Guilds and the State. Aliran ini menarik perhatian terutama sekali karena pertaliannya dengan sosialisme gilda. Pluralisme politik dinyatakan sangat terperinci sekali dalam Laski, A Grammar of Politics 1926, dan ada beberapa penganutnya di Amerika Serikat, J. F. Y. V. Shepard Political Science, dalam H. A. Barnes History and Prospect of Social Science, dan dilanjutkan oleh Mary P. Follett The New State 1918, Creative Experience 1924. Tetapi aliran ini memusatkan usaha-usahanya khusus kepada masalah-masalah teleologis dan praktis tentang organisasi negara dan masyarakat dewasa. Ini di atas dasar perseimbangan baru dari kelompok-kelompok. Sosiologi hukum di Jerman, Hugo Sinzheimer Detakt de Sociologie 1935, didahului dengan berbagai kerja persiapan yang penting oleh penulis yang sama dengan
tentang hukum perburuhan, khususnya De Sociale Selbestimmung in Recht 1916 dan De Sozialische Methode in der Privatwirtschaft 1909. Sinzheimer yang mendasarkan pendapat-pendapatnya serentak atas Gierke, Ehrlich, dan Weber mengemukakan masalah asasi tentang diferensiasi serta hierarkisasi dari berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara A. Sosiologi hukum deskriptif dan B. Sosiologi hukum kritis dan C. Sosiologi hukum genetis, D. Sosiologi hukum teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kehidupan hukum dalam berbagai masyarakat. Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan hukum menurut lingkungan serta zaman konkret. Sosiologi hukum kritis adalah berdasarkan sosiologi deskriptif, sosiologi hukum genetis bersandar kepada kedua sosiologi hukum tersebut. Sedangkan sosiologi hukum teoritis memahkotai bangunan itu. Di antara tulisan-tulisan sosiologi hukum genetis di Eropa Tengah yang diterapkan pada masyarakat dewasa ini harus dicatat secara khusus karya dari seseorang dari Austria, Karl Renner, yang berjudul Der Rechtsstatus des Privates und ihre Social Function 1922 yang rencananya terbit dengan judul Die Soziale Funktion des Rechts 1904. Dalam Marxisten Jilid 5, buku ini menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah-ubah dengan akibat ekonomi serta sosialnya di bawah pemerintah kapitalisme. Demikianlah maka sosiologi Marxistis pada umumnya dan khususnya sosiologi hukumnya nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan naturalisme dan realisme. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.